Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faillah dengan NIM 2460139 dari kelas manajemen B. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan perdagangan internasional dengan kebijakan perdagangan bebas. Nah, presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro. Nah, saya harap dengan pembahasan yang saya bawakan ini kita bisa dapat memahami secara mendalam tentang apa itu perdagangan internasional dengan kebijakan perdagangan bebas. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, oke, perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan antar dua negara. Nah, ini merupakan pilar penting dalam ekonomi global yang memungkinkan setiap negara untuk mengakses sumber daya dan produk yang tidak tersedia di dalam negeri atau untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri secara efisien. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik yang beragam, memperluas pasar bagi produk lokal, serta meningkatkan efisiensi produk melalui spesialisasi. Nah, interaksi ini juga membantu menciptakan stabilitas ekonomi global. Kebijakan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA). Nah, definisi FTA adalah perjanjian internasional yang dirancang untuk menghapus atau mengurangi hambatan tarif eh, dan non tarif antara negara-negara anggota. Nah, tujuannya itu adalah untuk mempromosikan aliran barang dan jasa yang lebih bebas dan efisien. Nah, peran Indonesia sendiri itu telah aktif dalam kebijakan ini. Memiliki setidaknya 18 FTA atau kebijakan perdagangan bebas yang berlaku. Ini merupakan termasuk perjanjian-perjanjian penting seperti ASEAN, China, FTA, dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA. Nah, dampak positifnya itu barang dan jasa dapat bergerak lebih bebas melintasi batas negara. Nah, ini secara signifikan menurunkan biaya impor dan ekspor, menguntungkan baik produsen maupun konsumen. Nah, contoh nyatanya di Indonesia itu salah satu contoh paling relevan adalah ASEAN China Free Trade Area atau ASEAN-FTA. Nah, perjanjian ini telah mengurangi tarif impor secara otomatis, secara drastis untuk banyak produk dari China, menjadikannya lebih kompetitif dan terjangkau di pasar Indonesia. Nah, sebagai ilustrasi, impor gula dari China mengalami peningkatan yang signifikan karena biaya yang lebih efisien dibandingkan pasokan dari negara lain. Nah, seperti Malaysia, meskipun Malaysia lebih dekat secara geografis, ini menunjukkan bagaimana FTA dapat menggeser pola perdagangan dan konsumsi. Nah, kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi harga produk impor, tetapi juga meningkatkan daya saing produk dari negara-negara mitra di pasar Indonesia. Di sisi lain, FTA juga membuka peluang ekspor yang lebih besar bagi produk-produk Indonesia ke negara-negara mitra. Nah, produsen Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan hambatan tarif yang lebih rendah, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, apakah perdagangan bebas ini menguntungkan atau merugikan bagi Indonesia? Nah, menurut pandangan saya, kebijakan ini secara fundamental menguntungkan Indonesia. Ini membuka pintu pasar yang lebih luas, mendorong inovasi, dan memungkinkan konsumen menikmati harga yang lebih kompetitif serta pilihan produk yang lebih beragam. Nah, namun keuntungan ini dapat dengan persyarat penting, yaitu pengawasan ketat dan strategi yang cerdas. Tanpa ini, industri lokal berisiko kalah saing dan tidak dapat berkembang secara optimal. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.